Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan membahas tentang rancangan Perda Kota Bengkulu tentang pengelolaan limbah domestik, perumahan dan pemukiman dengan saya sendiri Rika Fitriani dan rekan saya Saskia Putri Anita. Pada video kali ini kami akan fokus membahas tentang bab 5 yakni mengenai jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang peraturan daerah. Langsung saja kita bahas ke materi pertama yakni mengenai jangkauan peraturan daerah. Materi muatan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu adalah untuk memperkuat legislasi yang sangat dibutuhkan dan sebagai pionir yang meletakkan dasar dalam pengaturan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu, serta menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan air di Kota Bengkulu. Selanjutnya, arah pengaturan. Jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu mencakup beberapa aspek yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu secara komprehensif. Arahan pengaturan peraturan daerah ini adalah mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat melalui pengelolaan limbah domestik sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ruang lingkup materi muatan. Pertama, mengenai ketentuan umum. Ketentuan umum Raperda pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu memuat rumusan mengenai batasan, definisi, alternatif, singkatan atau akronim yang digunakan dalam menyusun norma. Referensi rumusan ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, sehingga rumusan ketentuan umum menjadi komprehensif. Selanjutnya, ketentuan umum yang termuat dalam Raperda pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu berisi pengertian yang digunakan dalam Raperda pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu yang terdiri dari pertama, daerahnya adalah Kota Bengkulu. Kedua, air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Yang ketiga, sistem pengelolaan air limbah domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik. Yang keempat, penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. Yang kelima, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang selanjutnya disingkat SPALDT adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengelolaan terpusat untuk diolah sebagai dibuang ke badan air pemukiman. Asas dan tujuan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu didasarkan pada asas. Yang pertama, keadilan adalah bahwa pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu harus mewujudkan keadilan yang berproporsional untuk mewujudkan pengelolaan air secara adil. Yang kedua, kemanfaatan adalah pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu harus dapat mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tanpa terkecuali. Yang ketiga, kepastian hukum adalah bahwa pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu harus mempunyai stabilitasi yang tinggi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya. Yang keempat, kelestarian adalah pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu juga harus mempertimbangkan dampak terhadap keberadaan dan fungsi dari sumber daya air. Yang kelima, tanggung jawab adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pengelolaan air limbah domestik, yaitu pertama, mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Kedua, meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas. Ketiga, meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat, dan kualitas lingkungan. Yang keempat, melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik. Kelima, mendorong upaya pemanfaatan hasil pengelolaan air limbah domestik. Dan yang terakhir, keenam, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Saskia Putri Anita. Kepada Saskia dipersilakan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai sistem pengelolaan air limbah domestik. Sistem terpusat dalam pelaksanaan sistem terpusat meliputi pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemantauan, pembangunan sarana, pengelolaan air limbah domestik. Sistem terpusat dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan. Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat dilaksanakan dengan memanfaatkan instalasi dan jaringan
perpipaan. Pemeliharaan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintah kota di masyarakat. Pemantauan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintahan dan masyarakat. Selanjutnya yaitu sistem setempat. Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air limbah domestik. Sistem terpusat. Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat terdiri dari sistem setempat komunal, sistem setempat individual, pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan tingkat kepadatan penduduk. Pengelolaan air limbah domestik setempat komunal dengan pemanfaatan instalasi dan jaringan perpipaan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan. Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan terjangkau jaringan perpipaan sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat. Melalui sambungan rumah ke jaringan perpipaan, setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal melalui sambungan rumah ke IPAL komunal. Selanjutnya yaitu perizinan. Perizinan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan atau badan usaha yang usahanya bersentuhan langsung dengan sumber-sumber air serta sarana-sarana pendukung lainnya. Terlebih jika adanya pembuangan sisa hasil produksi atau limbah, baik padat ataupun limbah cair, ke dalam air yang bersinggungan langsung dengan yang digunakan masyarakat banyak untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pembiayaan. Semua pendanaan terkait pelaksanaan peraturan ini akan dialokasikan dari APBD daerah, berlaku sejak peraturan ini ditetapkan dan selanjutnya akan dikelola oleh tim Bapepauda sebagai tindak lanjut dari peraturan ini untuk kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu peran serta masyarakat. Masyarakat tanpa terkecuali berhak mendapatkan hak yang sama dalam penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber-sumber air yang ada agar bisa digunakan sebagaimana seharusnya. Pengelolaan yang dimaksud sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Mengenai pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bengkulu. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh dinas terkait. Selanjutnya yaitu hak kewajiban dan larangan. Setiap orang dalam pengelolaan limbah domestik berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, mendapat pembinaan dan pengelolaan air limbah domestik, berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik, membentuk kelompok pengelolaan air limbah domestik, mendapat informasi pengelolaan air limbah domestik. Hak kewajiban dan larangan. Setiap orang dalam pengelolaan limbah domestik berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, mendapat pembinaan dan pengelolaan air limbah domestik, berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik, membentuk kelompok pengelolaan air limbah domestik, mendapat informasi pengelolaan air limbah domestik. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.